Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Teacher Putri dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video ini kita masih bahas terkait dengan pembacaan alat ukur ya. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara pembacaan alat ukur panjang, yaitu dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, yang sekarang kita akan membaca pengukuran massa ya. Oke, di layarnya sudah ada neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Cara pembacaan dari massa ini sebenarnya gampang saja, tinggal dijumlahkan saja. Berarti ini cukup kita jumlahkan. Jumlahkan nilainya. Nah, maka ini dalam gram semua berarti ya. Berarti hasil ukurnya tinggal dijumlahkan. Yang atas berarti ini dia yang terbaca. Nah, berarti 300 gram ditambah yang bawahnya adalah yang ini 90 gram. Nah, yang terakhir adalah ini berarti dia nunjuk ke 3,3 ya, 3,3 gram. Nah, tinggal dijumlahkan, berarti jadinya adalah 393,3 gram. Itu untuk yang pembacaan besaran massa menggunakan neraca Ohaus. Berikutnya itu juga masih tentang besaran massa, tapi sekarang menggunakan neraca 2 lengan. Oke, di sini berarti kalau di sini pertanyaannya adalah agar berapa massa X agar neraca seimbang. Seimbang artinya jumlah kiri dan kanannya harus sama. Berarti ini lebih gampang lagi sebenarnya ya. Misalkan kita bikinkan di sini bagian A atau massa di bagian A itu sama dengan massa di bagian B. Di A ada berarti 1,5 kg. Sedangkan di B ada anak massa ini 250 gram. Ditambah 250 gram lagi. Ditambah X di situ. Oke, ini karena dalam gram, maka bagusnya kita konversikan dari kilogram ke gram. Karena dia turun 3 tangga, berarti kita kalikan 1000. Artinya adalah 1500 gram. Ini sama dengan kita jumlahkan 500 gram ditambah X. Berarti jadinya 1500 gram dikurang 500 gram sama dengan X. Berarti jawabannya adalah 1000 gram sama dengan X atau 1 kilogram. Itu adalah massa X-nya. Oke, gampang ya untuk pengukuran massa ini. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas terkait dengan pembacaan alat ukur waktu, yaitu menggunakan stopwatch digital. Oke, di sini ada lingkaran besar, itu nanti akan menunjukkan pada waktu dalam sekon atau detik, itu sama ya, sekon atau detik. Sedangkan yang bagian kecil ini, yang di bagian kecil ini akan merujuk pada menit. Nah, oke, sekarang kita bahas cara pembacaannya. Nah, jadi kita nanti jumlahkan hasil ukur yang terbaca pada bagian detik ini dengan yang pada bagian menit. Maka hasil ukurnya untuk yang bagian detik dia bergerak sampai di ini, jarum ke sini. Berarti adalah 7 detik atau 7 sekon. Lalu, yang bagian besarnya yang di sini skalanya menuju ke, lihat di sini ada 3 1, 2, 3. Berarti adalah 3 detik, 3 menit ya. Berarti ditambah dengan 3 menit. Maka hasilnya adalah 7 sekon ditambah 3 dikali 60 sekon. Karena 1 menit itu nilainya adalah 60 sekon atau 60 detik. Berarti 7 sekon ditambah dengan 180 sekon. Maka hasilnya itu adalah 187 sekon. Oke, simple ya kalau untuk pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog. Nah, dengan menggunakan stopwatch digital itu lebih gampang lagi karena dia sudah langsung tertera digit-digit angkanya di situ.
Nah, oke, pada video terakhir ini kita akan bahas adalah terkait dengan cara pembacaan alat ukur kuat arus listrik, yaitu adalah dengan menggunakan ampermeter. Nah, secara umumnya atau secara sederhana, pembacaan hasil ampermeter itu adalah seperti ini. Jadi hasil ukur itu adalah skala yang ditunjuk, dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, ini berarti ini secara umum ya, baik nanti akan mengukur besar tegangan ataupun besar dari kuat arusnya. Oke, nah sekarang kita cek hasil pengukuran dari gambar berikut ini. Nah, maka yang ditunjuk pada gambarnya itu adalah skala yang ini, skala ke-20 ya. Dan skala maksimum pada alat ukurnya adalah yang ini. Berarti 50 dikali batas ukurnya. Berarti batas ukurnya ada batas atas dan bawah. Yang bawahnya berarti yang di sini. 0 biasanya. Atasnya adalah 25, satuannya adalah miliampere. Berarti batas ukurnya adalah 25 miliampere. Oke, sekarang ini bisa disederhanakan proses matematisnya. Maka ini 25 per 50 adalah 2. Berarti 20 bagi 2 adalah 10. Maka hasil ukur dari kuat arusnya yang terbaca adalah 10 miliampere. Oke, sudah bisa ya berarti membahas beberapa jenis pembacaan dari alat ukurnya. Maka pada video berikutnya kita akan bahas subbab yang lain. Oke, see you. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini ya.